Halo semuanya, selamat datang di video Psikologi Pendidikan Kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta hubungan dengan proses pembelajaran. Sebelum itu, inilah anggota dari Kelompok 1, Rahma Agustina, Puan Sylvia, Revika Toldonika Putri, dan Agung Fas. Nah, apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor. Perubahan kuantitatif dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Sementara perkembangan identik dengan perubahan secara kualitatif. Dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik. Itulah penjelasan mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, pertumbuhan dan perkembangan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah hederitas, bawaan atau keturunan. Di sini, faktor yang mendominasi adalah dari segi biologisnya, seperti warna rambut, warna kulit, dan lain-lain. Tetapi, tingkah laku pun juga mempengaruhi sikap si anak. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan adalah salah satu faktor yang terpenting dalam perkembangan manusia, sebab lingkungan merupakan alam pertama yang ia jamah, terutama lingkungan dan keluarga. Namun yang dimaksud di sini bukanlah itu, tetapi masa-masa yang perlu diperhatikan oleh orang tua, meliputi prenatal, natal, dan postnatal. Yang ketiga, peran kematangan. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan manusia, sebab lingkungan merupakan faktor penting untuk tumbuh kembang si anak. Dari lingkungan, ia akan bersosialisasi, bisa berbicara dan berinteraksi. Dan yang kelima, status sosial. Status sosial merupakan salah satu faktor yang membentuk sikap dan tingkah laku anak. Biasanya, anak yang dari kecil orang tuanya berstatus sosial tinggi akan lebih cepat berpikir dewasa daripada anak yang hidup dengan orang tua yang hanya masyarakat biasa. Keenam, budaya, ras, dan etnis. Sebenarnya budaya, ras, dan etnis telah tercakup dalam lingkungan sosial, sebab budaya, ras, dan etnis ada dalam lingkungan sosial. Ketujuh, konteks sejarah. Konteks sejarah di sini merupakan suatu kejadian yang pernah dialami, yang mampu menggugah atau merubah sikap si anak. Bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Nah, itulah faktor-faktor yang akan mempengaruhi perkembangan si anak. Perkembangan juga memiliki hukum atau prinsipnya. Adapun prinsip atau hukum perkembangan diantaranya, yang pertama, hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Straub, seorang psikologi berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor perkembangan dan lingkungan. Yang kedua, hukum perkembangan dan pengembangan diri. Pada anak balita, wujud pertahanan diri itu berupa tangisan ketika lapar, untuk diteriakan yang disertai pelemparan batu ketika mendapat gangguan hewan atau orang yang ada di sekelilingnya. Dari usaha mempertahankan diri inilah berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, hukum masa peka. Peka artinya mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Masa peka adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi mulut untuk berbicara dan membaca. Yang keempat, hukum keperluan belajar. Keperluan belajar bagi proses perkembangan, terutama perkembangan fungsi-fungsi fisikis, tak dapat kita ingkari. Meskipun kebanyakan ahli tidak menyebutkan secara eksplisit, bahkan kemampuan berjalan yang secara lahiriah dapat diperkirakan akan muncul dengan sendirinya. Ternyata masih juga memerlukan belajar, meskipun sekedar memfungsikan organ kaki anak yang sebenarnya berpotensi untuk bias berjalan sendiri. Kelima, hukum kesatuan anggota badan, proses perkembangan. Fungsi-fungsi organ jasmaniah tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohaniah. Dengan demikian, suatu tahapan perkembangan tidak terlepas dari tahapan perkembangan lainnya. Jadi, perkembangan panca indera misalnya, tidak terlepas dari perkembangan kemampuan mendengar, melihat, berbicara, dan merasa. Selanjutnya, kemampuan-kemampuan ini juga tidak terlepas dari perkembangan berpikir, bersikap, dan berperasaan. Keenam, hukum tempo, perkembangan lambat atau cepatnya proses. Perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tempo perkembangan masing-masing. Tempo perkembangan manusia umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, dan lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat biasanya menunjukkan kelainan yang relatif sangat jarang terjadi. Ketujuh, hukum irama perkembangan.
Di samping ada tempo, di dalam perkembangan juga dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya, perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat seorang anak mengalami perkembangan yang tenang, sedangkan pada saat lain ia mengalami perkembangan yang menggoncangkan. Kedelapan, dan ini adalah yang terakhir, hukum rekapitulasi. Hukum ini berasal dari teori rekapitulasi yang berisi doktrin yang mengatakan bahwa perkembangan proses perkembangan individu manusia adalah sebuah mikrokosmik atau dunia kehidupan kecil yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Ada dua aspek yang digambarkan oleh teori ini, yakni aspek psikis dan aspek fisik. Itulah penjelasan singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta hubungan dengan proses pembelajaran. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.